Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana gerah panas, seharian panas. Setelah terkena air wudhu lumayan agak dingin ya, baru sholat asar tadi. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian kita berikutnya itu ini judulnya judulnya singkat ya. Ini ya, Allah atau amlo. Singkatkan judulnya asik ya. Allah atau Allah. Mana yang benar ini? Allah ya atau Allah. Waduh, ini sudah habis juga yang merah ini. Ya, ini judul kajian kita. Oke. Ini direquest oleh saudara kita ya, yang juga selalu mengikuti kajian-kajian bersama Agus Butik di channel ini. Itu bisa kalian lihat di dekonstruksi kisah penyusuan Muhammad bin Abdullah seri 3A tamat. Jadi di seri yang 3A ya, bukan 3B. Karena ini tamatnya di 3B ya. 3A tamat. Ya. Cari di huruf B. Ya. Pertanyaannya gini, Gus, tolong bahas Allah ya dengan Allah ya. Oh, berarti ini dia maunya bukan atau, dengan Allah ya. Ini dia sudah, kalian bisa lihat di sana dia sudah diskusi dengan teman Kristennya ini sepertinya ini. Tapi intinya diskusi ini hanya untuk internal Islam sepertinya. Artinya tidak comparative religion. Karena nanti memang kalau kita bawa ke comparative religion, perbandingan antara Yahudi, Kristen, Islam, Kristen yang itu notabene dari Nasrani, ini lebih pelik lagi ya. Jadi ini constraint. You know what is the meaning constraint? Batasannya ini oleh si penanya ini hanya dalam internal Islam. Ya, yang betul itu sebetulnya Allah atau Allah. Karena banyak orang Islam yang menulis Allah dengan nama Allah gitu. Mana yang benar gitu ya. Jadi ini untuk aku pastikan si penanya ini di komentar ini ya, di huruf B nanti lihat. Ini khusus untuk internal Islam. Mana yang benar? Yang benar itu Allah atau Allah begitu. Begini aku jelaskan dulu. Sebelumnya aku jelaskan begini, awal aku baca sekilas, aku kira ini compare ya, religion antara Islam, Kristen, dan nanti Yahudi tentang nama ini. Karena apa? Nama ini sedang selalu akan sedang atau apa lagi rame dibicarakan juga ini, ya. Di dalam internal Kristen juga itu rame dibicarakan. Ya, ada yang teman-teman dari kelompok tertentu itu maunya kembalinya ke di HWH ya, nggak mau pakai Allah atau apalagi Allah gitu ya. Sementara perdebatannya lagi kalau antara Islam Kristen, siapa sih yang berhak memakai nama Allah itu? Apakah semua agama berhak? Semua itu maksudnya Yahudi, Kristen, Islam. Itu ya rame juga diskusi polemiknya. Terus ada lagi tentang Allah
Itu aku sudah singgung di video kita yang lalu. Aku lupa di topik apa itu. Kebetulan ada viewer kita dari beliau seorang guru bahasa Yunani, ikut berbagi ilmu dengan kita, dan sudah aku bahas Allah itu nama posisi atau nama eksistensi. Nah, itu rame juga gitu ya. Tapi ini pada saat ini aku ulangi lagi, kita khusus bahas dalam internal Islam yang betul itu Allah atau Allah ya. Oke. Sekarang gini. Polemik penulisan seperti translasi atau translate. Jadi yang ditranslate itu bukan hanya bahasa loh ya. Huruf juga ditranslate, diterjemahkan. Dan aku kasih tahu, terjemahan itu tidak bisa 100% mewakili yang diterjemahkan. Mesti ada sudut pisahnya, itu mesti ada. Dan sudut pisah itu kalau awalnya hanya katakanlah 0,5 derajat, itu kalau ditarik terus bisa menjadi lebar. Disitulah perlunya original, baik itu originalitas dalam tekstual ya, maupun originalitas dalam bahasa. Karena originalitas tekstual dan bahasa itu nanti akan menjadi pedoman apabila di antara kita itu terjadi polemik gitu ya. Sementara kalau kita menggunakan yang translate, bahasanya sudah ditranslate, hurufnya sudah ditranslate, jadi kacau gitu loh. Karena nggak ada, orang Jawa bilangku pakemnya hilang, tiang pancangnya itu hilang, yang ada cuma bayangan. Jadi terjemahan itu cuma bayangan. Ya jadinya kemana-mana diskusinya gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa originalitas itu sangat-sangat diperlukan. Oke, sebelum aku ke sini, aku lari ke belakang dulu. Sebetulnya substansinya ini sama dengan hal-hal yang lalu. Kita pernah rame sebetulnya menulis insya Allah itu bagaimana sih ketika dia ditulis dalam huruf-huruf Latin ini. Kan rame itu perdebatannya. Ada yang insya terus Allah, ada yang insya Allah, ada yang insya Allah, macam-macam. Dan masing-masing membawa argumentasinya sendiri-sendiri untuk mempertahankan pendapatnya. Dan itu nggak ketemu. Aku waktu itu aku belum main YouTube, masih di Facebook. Aku tulis ya, aku tulis begini. Adanya perdebatan penulisan ya antara insya Allah dan insya Allah dan insya terus Allah, insya Allah, itu adalah perdebatan yang tidak berujung karena sudah terjadi translate dari huruf-huruf Arabian ditranslate ke huruf-huruf Latin. Nggak bisa. Makanya aku sarankan, daripada kalian rame, inilah menunjukkan betapa pentingnya originalitas itu. Kembalikan saja ke Arabiannya. Selesai. Gitu loh. Nggak bisa. Yang namanya terjemahan itu nggak bisa persis 100% seperti yang diterjemahkan. Nggak bisa. Dia hanya mendekati. Gitu loh. Nah kalau rame, ya, kembalikan saja ke tulisan awalnya, ke teks originalnya, yaitu pakai apa? Ya pakai huruf-huruf Arabiat, nggak usah pakai huruf Latin, selesai. Nggak ada perdebatan kalau begitu kan? Gitu. Nah, ternyata apa yang ditanyakan teman kita itu substansinya sama sebetulnya, perdebatan tentang insya Allah yang itu sekitar beberapa tahun lalu itu rame ya. Maka saranku daripada rame, kembalikan aja ke bahasa aslinya, ke teks aslinya, ke tulisan aslinya, ke huruf-huruf aslinya. Gitu. Alhamdulillah kita kan Al-Quran masih punya, originalitasnya masih terjaga. Kembalikan saja gitu. Nah, kalau di masalah terjemah nggak usah diramaikan. Seperti ini sebetulnya nggak perlu diramaikan antara Allah dan Allah. Ya,
Tidak perlu diramaikan antara Allah dan Allah. Karena apa? Dia sudah masuk konteks budaya. Budaya itu, dia itu masuknya halus. Masuk pelan-pelan, lama-lama berubah. Kita tidak tahu sejak kapan Allah itu menjadi Allah atau Allah yang menjadi Allah. Kita tidak tahu, itu proses budaya. Cuman image yang ada ya. Kalau ini itu dipahami sebagai bahasanya orang teman-teman kita Kristen. Nah, kalau ini teman-teman saudara Islam. Terjadi begitu di masyarakat. Ya. Oh, Allah, oh berarti Kristen. Allah, oh berarti Islam. Hanya beda ini doang, di sini A, di sini berubah menjadi O. Gitu loh. Ya. Bedanya di sini. Kalau kita ditanya, inilah kita perlunya belajar tentang antropologi budaya. Ya, supaya kita tahu bahasa itu bagian budaya. Sejak kapan terjadi opini seperti ini kalau Allah itu Kristen, kalau Allah itu Islam? Kan kita tidak tahu. Nyatanya sekarang opini itu tetap berkembang dan terjaga secara terus-menerus diwariskan gitu. Tapi apa benar opini ini? Kalau Allah itu berarti dia Kristen, kalau Allah itu dia Islam. Ini yang perlu kita cari jawabnya gitu loh. Ya. Nah, sekarang yang kita harus tahu itu begini. Harokat ya. Harokat ini ya. Harokat di dalam huruf-huruf Arabian itu hanya ada A, I, U. Tidak seperti Latin, ada E, O. Gitu loh. Paham? Ya? Di dalam Arabian itu hanya ada A, I, U harokatnya. Tidak ada E, O, ini tidak ada. Makanya Al-Quran itu mengatakan dirinya Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyun, Al-Quran Arabiyin. Nggak ada Al-Quran Arabion atau Al-Quran Arabien, nggak ada. Karena yang dikenal harokat di dalam bahasa Al-Quran itu hanya 3 ini, yaitu A, I, U. Sedangkan E dan O itu tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Oke, aku coret. O itu masuk dalam rumpun budaya saudara kita yang dari Jawa. Ini loh, ini Jawa punya ini. Jawa. Seperti aku ya, koco. Karena Jawa, koco. O itu konsonan apa? Sebentar. Aduh. Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Huruf O itu banyak digunakan di Jawa, itu pun Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nanti Jawa Barat itu O-nya itu jadi A. Kocok jadi kaca. Beda lagi. Ya, beda lagi. Kocok kalau di Jawa Barat orang-orang Bandung jadi A, kaca gitu. Jadi ini analisa probability. Artinya kalau salah Anda punya argumentasi yang lebih handal, monggo diajukan gitu ya. Jadi adanya penulisan penulisan Allah ini ya, huruf O ini ya, ini Allah ini itu adalah pengaruh dari Jawa ini. Nih, ya. Makanya orang Jawa bilang Allah. Ya. Ini pengaruh dari sini. Ini terjadi proses budaya. Orang Jawa itu nggak bisa ngomong Muhammad, maksudnya Muhammad.
putune kuliah nduk endi, Mbak? Putune kuliah nduk Universitas Muhammadiyah. Nggak bisa ngomong Universitas Muhammadiyah itu nggak bisa orang Jawa. Ya spellingnya begitu memang dialeknya. Ya, begitu juga orang Jawa ngomongnya tuh Allah, nggak Allah, karena mereka sangat familiar dengan O ini. Ya, jadi untuk sementara ini ya, timbulnya Allah itu adalah karena pengaruh spelling atau pengucapan dialek Jawa. Nih, ya, disinilah kita perlunya belajar budaya. Tapi jangan ditanya aku nggak ngerti kapan mulai Jawa itu mempengaruhi penyebutan Allah menjadi Allah. Nah, itu yang aku nggak sanggup. Itu harus riset. Tapi faktanya kan begitu, ya. Dan anehnya ini juga, ya inilah perlunya kita tahu, ya. Orang-orang teman-teman Islam itu biasanya nulisnya Allah tapi tidak mau baca Allah. Itu loh. Ini juga kadang-kadang sejarahnya gimana sih kok bisa begitu? Kalau mau Allah ya tulis Allah sekalian gitu loh. Jangan nulis Allah tapi dibaca Allah gitu. Ya. Oke. Sekarang tentang bagaimana adanya image Kristen ini. Image Kristen ini kita lihat kamus kita itu disusun oleh seseorang bapak yang Katolik. Ya, nama baptisnya jadi Kristen Katolik Bapak WJS Purwodarminto. Ya, nanti Purwodarminto, lihat kamus bahasa Indonesianya. Di sana ditulis itu ini Allah ini yang ditulis, bukan ini. Gitu loh. Kadang-kadang ini kita juga berpikir seperti antara dipengaruhi oleh Jawa, antara pemahaman kalau Allah itu Kristen karena Pak WJS Purwodarminto itu Kristen Katolik. Apa dari sana asal muasalnya? Ya itu sejarah lah ya, yang perlu waktu untuk meneliti, dan itu bukan pekerjaan gampang. Tapi faktanya di lapangan pemahaman itu begitu jadinya. Ya. Makanya kita harus tahu duduk permasalahan sebelumnya. Sekarang aku sama sih ya dengan kesimpulanku ketika aku menulis tentang insya Allah dan insya Allah, atau insya Allah atau insya Allah atau insya Allah atau insya Allah, itu daripada kita rame di sini, kembalikan aja ke huruf aslinya. Gitu loh. Sudah nggak ada pertikaian, dan itu sebagai bukti. Aku ulangi sekali lagi supaya kalian paham, originalitas itu diperlukan apabila kita rame ditranslate. Ini kan translate ini dari alif lam lam ha, iya kan, ditranslate kan, ditranslate menjadi ini kan. Nah, sekarang kita kembalikan gitu ke original teksnya seperti apa sih gitu. Yang jelas aku sudah sampaikan tadi, di dalam Arabian itu yang ada cuman a i u. Oke, nah sekarang kita lihat original teksnya. Tulis nol. Tulis nol. Kamu bantu Bapak ya. Kamu anak keren kok. Di sini atau di mana ya? Di sini masih nampak. Coba kamu lihat di sana. Kalau aku tulis di sini, ya tulis di sini. Allah. Tulis. Udah, makasih. Nah, ini daripada ya kita rame di sini, ya. Kembalikan saja ke sini. Ini original teksnya. Gitu loh. Ini original teksnya. Atau ya sudah, nggak usah diramekan. Yang penting kita paham bahwa itu adalah dimungkinkan pengaruh Jawa, karena Jawa paling kuat pengucapan huruf O-nya.
Cokro Aminoto, bukan Cakra Aminata, gitu kan? Ya. Sementara pemahaman tentang kalau Allah itu Kristen, Allah itu Islam, itu bisa jadi karena Pak BJS Purwodarminto itu Kristen Katolik, sehingga terjadi pemahaman seperti itu. Cuman kalau ini salah tolong dikoreksi. Tidak apa-apa, kita belajar sejarah kan. Sejarah itu relatif, tidak absolut. Makanya kalau kita punya sejarah dan orang lain punya sejarah tentang suatu peristiwa dan itu beda, itu biasa. Jangan langsung mengklaim bahwa kamu yang paling benar. Gimana? Santai-santai aja gitu loh. Jangan terus kebakaran jenggot. Apalagi terus orang yang berbeda pemahaman sejarah dengan kita, terus kita bebas menghujat, mendiskreditkan, itu enggak lah, itu kekanak-kanakan itu ya. Oke, sekarang dikembalikan saja. Jadi ya, kembalikan saja kemana? Ke original teksnya mana ini? Kalau sudah kembali ke original teksnya, ya, maka dia Allah, bukan Allah. Perhatikan ini. Karena apa? Arabian tidak punya O. O ini orang Jawa ini. Yang punya A, I, U. A, bukan O. Maka Allah. Ini juga sebetulnya kalau dibaca lengkap, Allahu. Jadi penulisan ini sebetulnya juga salah. Karena apa? Sebetulnya kalau mau lengkap, itu nulisnya begini loh. Allahu. Allahu. Ini loh. Ini ada hu ini, ada u ini. Ya. Jadi ini kalau mau kalau dibilang benar-benar sesungguhnya benar, ini ya salah semua sebetulnya. Makanya itu, kalau rame, kembalikan saja ke original teksnya. Original teksnya masih ada kok. Atau nggak usah diramekan, cukup dipahami bersama. Karena Allah dan Allah, kalau mau dituntut benar-benar kebenarannya, sama-sama salah. Karena harusnya ditulis Allahu atau Allahu. Ada hu. Ya begitu memang. Aturan main Arabian, ada huruf yang tertulis tapi tidak dibaca. Kami menyebutnya Allah, kita Islam menyebutnya Allah, bukan Allahu. Kecuali kalau dia diteruskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu loh. Ya, Allahu Akbar atau Allah. Gitu ya. Adapun O, ya mbah-mbah saya juga ya nggak bisa. Kalau suruh bilang Allah gitu nggak bisa. Mesti Allah. Ya, orang Jawa lidahnya gitu, mau gimana lagi? Tapi kan substansinya dia mengerti siapa Allah itu yang dia panggil Allah. Nah, sebetulnya nanti kapan-kapan kita kaji name of the name, nama di atas nama. Sebetulnya siapa sih nama di atas nama itu ya? Dan aku baru tadi subuh tadi atau kemarin ya, aku lupa ya. Ternyata nama ini aku yang lebih dulu dah ya, yang lebih tua. Ini Bible ini ya, di Torah ya. Torah ini, aku kadang sampai kaget, subhanallah, kok sampai begitu ya, ternyata ya, gitu ya. Nanti kita kaji secara khusus dalam konteks nama di atas nama. Lihat ini, dalam kitab setebal ini, nama yang pertama kali disebut itu Allah. Coba ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Sebelum semua nama, banyak nama disebut. Pertama kali disebut itu nama Allah. Aku iseng. Apakah di Al-Quran begitu juga ya? Ternyata di Al-Quran aku buka. Ini, ya, di surat pembuka Al-Fatihah, Fatihah itu membuka. Ini dia. Bismillah. Dengan nama Allah. Jadi di sini juga nama yang pertama kali disebut itu nama, kalau orang Jawa bilang engkang moho agung, dia yang sangat teramat agung. Ya Allah kui. Jadi klop ya. Nama pertama kali disebut di Bible ini ya, di Torah itu Allah. Ternyata di Al-Quran juga sama, Allah. Jadi dua kitab ini telah menjelaskan kepada kita ya, bahwa ini bukan nama sembarangan. Ini
Ini bukan nama sembarangan. Ya. Inilah name of the name. Nama di atas nama itu ini, bukan yang lain. Ya. Oke. Sudah berapa lama nih? 24. Oh, sudah hampir setengah jam. Oke, aku persingkat kalau gitu. Kasihan mbak-mbak, mas-mas, katanya kuotanya habis. Habis banyak kalau terlalu panjang. Sama-sama mbak, aku juga habis banyak. Kita sama-sama habis, sama-sama mas. Ya. Aku aja kalau sekali unggah itu juga ya lumayan ya. Karena 1 giga 1 giga. Kalau tiap hari udah berapa? Oke, jadi kita sama-sama lah. Sampai mana tadi? Nah, gini. Jadi intinya ya, ini harus dimaklumi saja. Apa Allah, apa Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu bisa jadi adalah terjadinya titik temu ketika Islam masuk ke tanah Jawa, ketemu orang Jawa, jadi Allah, jadi Allah. Karena orang Jawa sangat kaya dengan O ini. Dan O ini tidak terdapat di dalam huruf-huruf Arabian. Yang ada itu A, I, U. Bukan A, I, U, E, O. Tuh. Yang kedua, harus dibilangkan bahwa kalau Allah itu Kristen, kalau Allah itu Islam, itu opini yang harus dibuang. Tidak. Tidak begitu. Jadi dia Allah itu ya Allahnya Yahudi, Allahnya Nasrani yang menyimpang jadi Kristen, dan Allahnya Islam, Allah yang satu yang tunggal itu. Yang berikutnya menurunkan para nabi dan mengajarkan kepada kita tentang jalan yang lurus itu. Itu satu sumber yang sama. Kitab-kitab ini pun dari satu sumber yang sama, yaitu siapa? Firman-Nya ini yang punya nama ini. Makanya kalau pemahaman keberagamaan Anda itu parsial, terus ketemu aku, sedangkan aku cara pandangku itu terintegralistik mulai dari Abraham sampai Muhammad. Ya sorry aja bos, nggak ketemu kita, gitu loh. Makanya Al-Quran itu ya, ini yang menurunkan. Torah itu ya, ini yang menurunkan. Injil itu ya, ini yang menurunkan. Jadi dia tidak parsial. Gitu. Oke, nah sekarang kalau ini sudah dimaklumi, ya sudah, ya nggak perlu rame. Karena apa? Kalau mau dicari kebenarannya, ini pun sebetulnya sama-sama salah. Karena sebetulnya ini ada huruf yang tidak tertulis. Nah, kalau tetap ngotot rame, saranku kembalikan ke originalnya ini. Oke, gitu ya. Itu aja penjelasanku, mungkin udah 1 jaman ini. Lain kali kita bahas Allah itu dalam comparative religion Yahudi, Kristen, dan Islam ya. Nanti kalau aku lupa tolong diingatkan. Itu Mas yang tanya ya, sudah aku jelaskan tentang Allah atau Allah ya. Duduk permasalahannya seperti itu, tinggal pilih mau diambil sikap yang mana ya. Aku sudah paparkan tadi secara jelas, sejelas-jelasnya, dan semoga harapanku bisa dipahami. Oke, itu dari aku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.